Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi pembelajaran IPA kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Pernahkah kalian melihat tumbuhan bergerak? Bagaimana tumbuhan bergerak padahal tumbuhan tidak memiliki kaki? Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita harus bisa mendeskripsikan macam-macam gerak pada tumbuhan. Yang kedua, kita harus mampu memberi contoh gerak pada tumbuhan. Yang ketiga, kita harus bisa mengidentifikasikan gerak pada tumbuhan. Tumbuhan bergerak karena pengaruh rangsang dari luar tubuh tumbuhan atau rangsang dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan bergerak tanpa berpindah tempat, sehingga gerak tumbuhan ini disebut gerak pasif. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom. Yang kedua, gerak higroskopis. Yang ketiga, gerak esionom. Gerak esionom dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak tropisme. Yang kedua, gerak taksis. Yang ketiga, gerak nasti. Gerak tropisme dibagi menjadi 5. 1. Fototropisme. 2. Geotropisme. 3. Hidrotropisme. 4. Tikmotropisme. 5. Kemotropisme. Gerak taksis dibagi menjadi 2. 1. Fototaksis. 2. Kemotaksis. Gerak nasti dibagi menjadi 5. 1. Fotonasti. 2. Niktinasti. 3. Seismonasti. 4. Termonasti. 5. Nasti kompleks. Gerak endonom disebut juga gerak autonom. Apa itu gerak endonom? Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh gerak endonom adalah gerak sitoplasma pada tumbuhan Hydrilla. Gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel. Contoh gerak higroskopis adalah membukanya kulit buah kapuk yang sudah tua. Contoh lain yaitu membukanya kulit buah polong. Gerak esionom. Apa itu gerak esionom? Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar. Rangsangan ini dapat berupa cahaya matahari, gravitasi, sentuhan, suhu, kelembapan, zat kimia, dan lain sebagainya. Macam-macam gerak esionom dibagi 3. Yang pertama gerak tropisme, 2 gerak taksis, 3 gerak nasti. Gerak tropisme yaitu gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Macam-macam gerak tropisme yaitu 1. Fototropisme, rangsangnya berupa cahaya. 2. Geotropisme, rangsangnya berupa gravitasi bumi. 3. Hidrotropisme, rangsangnya berupa air. 4. Tikmotropisme, rangsangnya berupa sentuhan. 5. Kemotropisme, rangsangnya berupa zat kimia. Contoh gerak fototropisme yaitu gerak batang tumbuhan menuju arahnya datangnya sinar. Contoh gerak tikmotropisme yaitu gerak batang tumbuhan melilit kayu penyangganya.
Contoh gerak geotropisme yaitu gerak akar tumbuhan menuju pusat gravitasi bumi. Gerak ini disebut geotropisme positif. Sedangkan gerak batang tumbuhan menjauhi pusat gravitasi bumi disebut gerak geotropisme negatif. Gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak pindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Macam gerak taksis ada dua. Yang pertama fototaksis, rangsangnya berupa cahaya. Yang kedua kemotaksis, rangsangnya berupa zat kimia. Contoh gerak fototaksis yaitu gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel-sel tumbuhan Elodea ketika sel disinari. Contoh gerak kemotaksis yaitu gerak serbuk sari menuju sel telur. Selanjutnya gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Gerak nasti yaitu gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Macam-macam gerak nasti. 1. Fotonasti, rangsangnya berupa cahaya. 2. Seismonasti, rangsangnya berupa sentuhan. 3. Termonasti, rangsangnya berupa suhu. 4. Niktinasti, rangsangnya berupa keadaan gelap. 5. Nasti kompleks, yaitu adanya berbagai rangsangan yang menyebabkan gerak pada tumbuhan. Contoh gerak fotonasti yaitu mekarnya bunga pukul 9. Contoh gerak seismonasti yaitu gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Selanjutnya kalian perhatikan contoh gerak dari tumbuhan berikut ini. Lalu kalian tebak apa gerak yang dilakukan tumbuhan tersebut. Gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh disebut. Gerak membukanya kulit kacang kapri disebut. Gerak bunga matahari menuju arah datangnya sinar disebut. Gerak mekarnya bunga tulip disebut. Gerak melilitnya akar daun sirih pada kayu penyangganya disebut. Setelah melihat video ini, sekarang kalian buat deskripsi tentang gerak pada tumbuhan dan carilah contoh-contoh gerak tumbuhan yang lebih banyak lagi. Selamat berdiskusi.